Siapapun Anda, apapun usaha dan budidaya Anda, konten hiburan yang akan mempersatukan kita semua di sini. Akhirnya di tahun 2020 ini, setelah serangan pandemi corona yang begitu dahsyatnya, sehingga semua mall dan bioskop di seluruh dunia tutup, kita masih dapat suguhan film superhero keren yang memang dinantikan kehadirannya, yaitu Wonder Woman 1984. Jangan tanya saya, dari mana saya mendapatkan file film ini. Yang jelas, Detektif TV akan membedahnya dengan sangat detail. Dan bagi Anda yang tidak terlalu suka spoiler, bisa skip video ini sekarang juga. Kisah dimulai dengan adegan masa kecil Putri Diana, di mana dalam satu perayaan ujian kemampuan diri, Diana bersama prajurit Amazon lainnya beraksi. Dan di awal film ini saja, kita sudah disuguhkan adegan-adegan heroik yang membuat kita kagum dan sadar bahwa film ini pastilah keren. Kalau awalannya sudah begini, apalagi isi sampai akhirannya. Berlanjut ke masa 1984, sesuai judul filmnya, kita diperlihatkan adegan Wonder Woman yang selalu menolong dan berbuat baik. Adegan-adegan hebat yang membuat kagum bagaimana Wonder Woman begitu berarti keberadaannya di antara umat manusia, dengan sejuta aksi dan pertolongannya dalam membantu sesama. Pembukaan cerita besar film ini pun dimulai ketika perampokan sebuah pasar gelap di sebuah mall, di mana perampok ini menggondol barang-barang super langka dan penuh misteri sejarah. Intinya, adegan perampokan ini pun bentrok dengan Wonder Woman dan menjadi tontonan orang semall. Untung, pada tahun ini belum ada yang namanya HP. Jadi tidak ada video-video amatir yang merekam aksi heroik Wonder Woman, sehingga para perampok itu pun dilumpuhkan dan diserahkan ke polisi dengan mudahnya. Karena perampokan ini, toko barang gelap pun terungkap dan semua barang yang ada di dalam sana disita oleh polisi. Namun karena ini adalah barang-barang langka dan bernilai sejarah tinggi, maka pihak kepolisian bekerja sama dengan ahli artefak langka yang memang mahir di bidangnya untuk meneliti barang-barang langka tersebut. Dan departemen sejarah yang paling ahli di bidang ini adalah tempat Diana bekerja. Karena terlalu banyaknya barang tua, rekrutan tambahan pun diperlukan. Dan rekrutan tambahan itu adalah orang yang sangat ahli di bidang arkeologi sejarah. Dia adalah Barbara, seorang cewek super jadul, berkacamata, rok gombrong, dan tingkah lakunya sangat udik alias kampungan. Karena keberadaannya dalam satu tugas dan departemen yang sama, jadilah antara Diana dan Barbara terjalin keakraban. Dari seluruh artefak yang ada, satu hal yang paling menarik adalah sebuah batu sakral yang bertuliskan apapun yang kita inginkan akan dikabulkan. Diana yang memahami berbagai bahasa di dunia paham dengan apa yang tertulis di batu tersebut, meskipun tulisan Latin "apa yang kau minta akan dikabulkan". Kira-kira seperti itulah tulisannya. Dan salah satu kru di sana mendengar pembicaraan Diana dengan Barbara. Dia pun menggenggam batu tersebut dan berucap, kalau ada yang mengasih dia kopi saat ini, dia akan sangat berterima kasih sekali. Aneh bin ajaib, tiba-tiba saja ada orang yang datang entah dari mana datang dan membawakan kopi. Bagi kalian yang menonton film Wonder Woman sebelumnya, pasti ingat kalau di film sebelumnya, Diana kehilangan pacarnya yang bernama Steve, seorang pilot perang yang tewas dalam perang. Dan sampai sekarang, Diana belum move on. Dia masih ingat dan terbayang. Dan juga berharap Steve bisa hidup lagi bersamanya. Nah, itulah yang diucapkan Diana ketika dia melihat si kru tadi, permintaannya dikabulkan. Dia pun meminta dalam hati untuk kembalinya sang kekasih. Barbara pulang hahihi dengan Diana. Secara mengejutkan, dia diganggu om-om di pinggir jalan. Dan ketika terjadi pemaksaan, tiba-tiba Diana muncul dan menghempaskan om-om tersebut sampai jauh. Melihat hal ini, Barbara yang memang kagum dengan kecantikan Diana semakin dibuat kagum karena Diana juga memiliki tenaga yang sangat kuat dan gerakan cepat sekali. Memikirkan Diana dan membandingkan dengan dirinya sendiri, laksana langit dan bumi. Ibaratnya, Diana putri raja yang anggun mempesona, sedangkan Barbara hanya atau cuma gadis kampung dekil tukang cuci gosok. Itulah yang membuat hati Barbara tergerak. Ketika melihat batu yang memang sedang ditelitinya, karena dia pun ingat bagaimana si kru meminta kopi tadi siang, dan langsung dikabulkan. Yang dia mohonkan adalah, dia ingin menjadi seperti Diana, kuat, seksi, memiliki kecepatan tinggi, dan menarik mata lelaki.
Keanehan terjadi keesokan harinya. Barbara yang siapapun ogah meliriknya sekarang jadi pusat perhatian. Setiap orang yang melihatnya menganggap dia sangat seksi. Tidak heran kalau Max, seorang pengusaha yang hendak berdonasi ke museum, terpesona kepadanya. Tentu saja, Barbara yang selama ini jadi perempuan jadul merasa tersanjung. Hidungnya naik. Ngok. Dia pun mengajak Max ke ruang kerjanya, di mana batu permintaan itu ada. Dan Max tertarik dengan batu yang memiliki bentuk aneh tersebut. Siapakah Max ini? Dia adalah seorang broker yang selama ini mencari investor untuk menjalankan bisnisnya. Dan bisnis itu berupa pencarian minyak bumi di beberapa wilayah. Anak Max yang bernama Ali datang ke kantor Max karena ayahnya itu jarang pulang, sementara dia tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Sayangnya, bertepatan dengan itu, investor Max juga ada di sana dan sedang marah-marah. Investor ini meminta uangnya dikembalikan karena penggalian minyak yang dilakukan Max ternyata zonk. Di wilayah tersebut tidak ada kandungan minyak buminya. Max malu dan tertekan, apalagi maki-makian ini di depan Ali, puteranya. Max merencanakan sesuatu. Dia sebenarnya tahu apa batu yang dilihatnya di kantor Barbara itu. Dia mengundang Diana dan Barbara ke sebuah pesta. Di sana, Max mepet-mepet Barbara dan diajaknya perempuan itu mojok ke tempat sepi. Dan di tempat tersebut adalah kantornya Barbara, di mana batu itu berada. Lalu, tanpa setahu Barbara, dia pun mencuri batu tersebut. Diana, yang pelangak-pelongo tidak tahu harus apa di pesta ini, jadi bingung sendiri. Bahkan, dia pun mengacuhkan seorang polisi senior yang selalu mengejarnya. Karena memang sepertinya Diana ini dingin sekali terhadap laki-laki manapun. Hingga datang seorang laki-laki yang mengucapkan beberapa kalimat kode. Kalimat yang hanya diketahui oleh Diana dan Steve, pacarnya yang pilot yang sudah lama Roji-un. Betapa terkejutnya Diana. Walau mukanya beda, tapi dia seperti melihat sosok Steve pada diri orang tersebut. Ini sangat tidak masuk akal, tapi inilah yang terjadi. Ternyata, arwah Steve yang sudah berada di alam baka itu secara mengejutkan kembali ke bumi dan masuk ke sosok orang tersebut. Bukan itu saja, di penglihatan Diana pun, si cowok itu seperti membias dan berubah menjadi Steve adanya. Sehingga bisa dikatakan, Steve yang sudah lama Roji-un kini kembali hidup. Tentu saja, ingatan, sifat, dan hal lainnya pun, ya, memang Steve adanya. Hal ini membuat Diana langsung senang sekali. Mimpinya selama ini terwujud. Steve kembali hidup dan cinta pun bersemi kembali. Kenapa semua ini bisa terjadi? Pertanyaan itu membekas di hati Diana. Dan satu-satunya jawaban yang ada di pikirannya adalah semua karena batu langka tersebut. Berpikir demikian, Diana pun mengajak Steve untuk pergi mencari batu tersebut keesokan harinya. Namun sayangnya, batu itu tidak ada di lokasi museum. Batu itu telah dicuri oleh Max ketika dia mengajak Barbara tadi malam. Ternyata Max bukan tidak tahu benda apa yang dicurinya semalam itu. Ternyata dia sudah sangat lama mencari benda tersebut. Batu yang dapat mengabulkan semua permintaan apapun. Seperti lampu ajaibnya lampu ajaibnya Aladin dan otak cerdas Max pun bekerja dengan sangat kreatif. Dia bukan meminta sesuatu tentang hal lain. Dia malah meminta batu itu adalah dirinya. Ini permintaan gila. Dengan begitu, berarti dialah menjadi orang yang akan mengabulkan permintaan apapun. Untuk uji coba pertama, Max menemui partner bisnisnya yang kemarin memaki-maki dirinya di depan anaknya. Lalu, dia memancing orang tersebut agar mengucapkan keinginannya. Dan keinginannya itu adalah agar semua sumur bor yang sedang dia gali mengeluarkan minyak, sehingga harga saham melonjak naik. Max mengabulkan permintaan itu, tapi dengan satu pengorbanan yang dia minta. Semua milik orang tersebut menjadi miliknya, dan dengan cara apapun, orang tersebut harus tersingkir dari jalan bisnisnya. Aneh bin ajaib, harga saham naik drastis. Investor Max ini secara mengejutkan ditangkap polisi karena penggelapan pajak usaha selama ini. Dari sini kita bisa tahu kalau batu langka tersebut memang bisa mengabulkan keinginan kita, namun juga bisa mengambil sesuatu dari diri kita juga. Artinya, ada yang diberi, ada juga yang diambil.
Diana dan Steve datang menyusup ke tempat Max. Di kantornya pribadi orang itu didapat berbagai data penyelidikan Max tentang pencarian batu tersebut selama ini. Dari orang tersebut, informasi yang ada, Max dalam perjalanan ke Arab Saudi untuk menemui Raja Minyak di sana. Tanpa pikir panjang, Diana pun mengajak Steve menyusul ke negara gurun pasir tersebut. Karena tahu Steve adalah seorang pilot dan untuk pergi ke Arab harus dengan pesawat, Diana pun mengajak Steve mencuri satu pesawat. Disinilah kekuatan baru Diana diperlihatkan, kalau dia bisa menghilangkan sebuah objek hingga benda itu tidak terlihat. Begitu juga dengan pesawat yang menjadi transparan dan tidak terdeteksi dengan radar hingga meluncur di tengah ledakan kembang api tahun baru. Kalau Diana disibukkan dengan perburuannya ke Max, lain halnya dengan Barbara. Dia sedang disibukkan dengan perubahan dalam dirinya yang menjadi sangat cekatan, lincah, kuat, seksi, cantik, dan lain sebagainya. Dia sadar, inilah Diana. Maka tidak heran kalau dia pun mencari dan menghajar om-om yang dulu mengganggunya hingga babak belur seperti telur orak-arik yang digoreng gosong tanpa minyak. Di hadapan Raja Minyak Arab Saudi, Max menawarkan sebuah permintaan yang menjadi mimpi sang raja tersebut. Dia pun meminta agar semua tanah yang ada di negeri ini menjadi miliknya, serta orang kafir keluar dari wilayahnya. Permintaan itu dikabulkan dengan pengambilan hak atas minyak menjadi milik Max. Si raja didemo orang-orang yang kehilangan tanah satu negeri, dan para tentara pengawal raja ini berpindah menjadi para pengawal Raja Max yang baru. Diana sampai di Arab dan melihat kekacauan negeri ini, di mana seluruh rakyatnya berdemo karena kehilangan hak atas tanahnya. Selama ini, entah bagaimana ceritanya, ternyata mereka seperti tinggal di HGB saja, yaitu hak guna bangun. Sementara pemilik asli tanahnya adalah sang Raja Minyak. Sialnya ketika rakyat berdemo, para pengawal Raja Minyak ini sudah beralih menjadi pengawal Max dan berpapasan dengan Diana di jalan. Pertarungan antara Diana dan para pengawal Max berlangsung seru di sepanjang perjalanan. Truk-truk militer dan berondongan senjata menjadi santapan Diana. Dan bagi Steve, ada yang aneh terlihat di sini. Entah bagaimana ceritanya, tapi Diana seperti bukan Wonder Woman. Dia seperti melemah dan kehilangan banyak tenaga. Dari sini kita tahu bahwa permintaan menghidupkan Steve dikabulkan. Sementara efek resiko negatifnya adalah Diana kehilangan tenaga supernya dan melemah. Diana kalah telak dan tidak mampu menghentikan Max serta anak buah militernya. Jalan satu-satunya, dia menelpon Barbara dan memintanya untuk mencari tahu bagaimana batu tersebut dan dari mana batu tersebut berasal. Dari hasil penyelidikan, menyatakan kalau benda tersebut berasal dari sosok dewa sangat jahat. Sementara, sejarah mencatat, dimanapun benda itu berada, di masa lalunya selalu membuat sebuah peradaban musnah. Dan karena sekarang telah muncul di sini, maka dijamin peradaban bumi saat ini pun akan musnah. Max sadar, dia memang berhasil meminta batu tersebut menjadi miliknya. Namun ada resiko negatif yang harus dia tanggung sebagai bayarannya, yaitu kesehatannya. Kekuatannya itu seperti menggerogoti kesehatannya, sehingga dia mulai melemah secara perlahan. Dia pun putar otak dan mengumpulkan semua orang, lalu orang-orang itu dipersilahkan meminta, sementara Max mengambil kesehatan dari diri orang tersebut untuk dirinya. Sayangnya, semua ini dilakukan dengan sangat repot sekali dan membuang banyak waktu. Hal ini malah memicu perhatian pihak kepolisian dengan semua kerumunan dan kekacauan ini. Max mengatur sebuah permintaan dari seseorang bahwa saat ini presiden sedang menunggunya dan ingin bertemu dengan dirinya. Lalu, seperti yang bisa ditebak, hal itu pasti akan terjadi. Sayangnya, semua kota sedang macet total. Max pun meminta si sopir agar melakukan sebuah permintaan agar jalan los, kosong melompong sampai ke Gedung Putih. Alhasil, kota yang sedang kacau pun menjadi lenggang. Semua mobil seperti mempersilahkan mobil Max lewat. Diana melacak jejak Max dengan teknologi radar satelit terbaru saat itu, dan dia tahu ke arah mana Max menuju. Melihat keadaan Diana yang sedemikian mulai melemah, Steve sadar kalau Diana tidak akan sanggup mengejar Max.
Bukan tidak mungkin, lambat laun Diana akan kehilangan semua kekuatannya dan menjadi orang biasa. Tapi Diana bersikeras bahwa dia sanggup dan dia harus mencegah Max agar tidak semakin membuat kekacauan karena permintaan-permintaan gila dari orang-orang yang ditemuinya. Max menemui presiden, dan seperti biasa, Max memancing orang nomor satu itu untuk meminta apa yang menjadi masalah negara saat ini. Si presiden Amerika ini meminta nuklir yang dimiliki Amerika menjadi sangat banyak dan siap menghancurkan Uni Soviet serta negara-negara lainnya. Berhasil. Saat itu juga, secara mengejutkan, di markas-markas rahasia Amerika di seluruh negeri, nuklir-nuklir pun tiba-tiba saja siap diluncurkan. Dan permintaan Max sangat simpel saja untuk si presiden ini. Dia meminta kalau dia memiliki wibawa serta kekuatan komando kepada siapapun di seluruh militer Amerika agar dia bebas melakukan apapun tanpa ada polisi, militer, ataupun hukum yang bisa mencegahnya. Dan di sana, dia melihat sebuah teknologi satelit Amerika di mana dia bisa melakukan siaran langsung ke seluruh saluran televisi dan radio di seluruh dunia. Ini yang dia cari. Dia akan memancing semua orang di dunia melakukan permintaan dengan mengambil semua kesehatan orang tersebut untuk dirinya agar dia bisa sehat dan terus hidup. Diana dan Steve berhasil menyusul ke Gedung Putih melalui kepala keamanan yang selama ini menyukai Diana. Dan di sana mereka langsung menyergap Max. Sayangnya para tentara melindungi orang tersebut. Tapi walaupun sudah tidak sekuat sebelumnya, tetap saja tentara biasa ini bukan tandingan Diana. Hanya saja anehnya Diana bisa terluka dan berdarah. Dan saat sibuk meladeni para penjaga Gedung Putih ini, tiba-tiba saja Barbara muncul dan malah menghajar Diana serta yang lainnya. Dia malah berada di pihak Max. Dia tidak ingin Diana menghentikan Max dengan alasan dia tidak ingin kehilangan keseksian yang dimilikinya dan juga kekuatan supernya. Dia tidak ingin kembali menjadi perempuan jadul berlabel topo dapur. Diana kalah. Max dan Barbara berhasil kabur dengan helikopter menuju stasiun satelit dunia untuk dapat melakukan siaran live streaming kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Dan Diana semakin melemah, tubuhnya banyak luka dan berdarah-darah. Steve semakin tidak tega, dia mulai mengerti permainan permintaan ini, di mana batu itu memberikan sesuatu yang diinginkan si pemohon, tapi juga mengambil sesuatu yang berharga dari diri orang tersebut. Perdebatan keras terjadi. Steve meminta Diana menarik semua keinginannya untuk hidup bersamanya. Biarkan apa yang terjadi, terjadilah. Dia sudah mati dan berada di alam baka. Biarkan mati. Dan Diana teruslah melanjutkan hidupnya. Cobalah Diana membuka mata hatinya dan melihat situasi sekitarnya. Gara-gara permintaan aneh-aneh, situasi negara menjadi kacau. Uni Soviet, Jerman, Jepang, dan Banyuwangi sedang menyiapkan nuklir-nuklirnya karena melihat Amerika sudah siap menghancurkannya. Kalau begini, dalam sekejap mata, perang nuklir akan terjadi dan peradaban manusia pun akan musnah dalam sekejap saja. Diana sadar, apa yang dikatakan Steve ada benarnya. Hanya dia yang bisa menghentikan Max, tapi dia juga harus menghentikan keinginannya tersebut. Cinta yang sudah putus di tengah jalan ini tidak mungkin tersambung lagi. Dia harus memupus semua mimpi keinginannya kalau dia mau mengembalikan semua kekuatannya. Dan dengan sangat sedih, dia melakukan semua itu hingga bersumpah tidak akan mencintai siapapun selama hidupnya kecuali saya yang sedang mengoceh ini. Semoga Tuhan mengabulkan mimpi saya untuk berjodoh dengan si Wonder Woman. Hehehe. Begitu Diana melepas mimpi keinginannya, secara mengejutkan, kekuatannya kembali dan semua lukanya sirna. Bahkan dengan tari lasso kejujurannya, dia bisa bergelayutan di awan dan di petir, terbang cepat mengejar helikopter yang membawa Max dan Barbara ke stasiun satelit dunia.
Tanpa membuang waktu, setibanya di sana, Max langsung live. Dia melakukan siaran langsung dan memancing semua orang untuk melakukan permintaan. Apapun itu akan dikabulkannya. Teknologi terbaru pada tahun 1984 ini sangat luar biasa. Dengan live streaming ini, Max bisa mendengar dan berbicara dengan siapapun lewat gelombang satelit dan pancaran sinyal. Tanpa bisa dicegah, orang yang meminta asal-asalan pun dikabulkan. Misalkan, orang yang tadi tokonya sepi, ingin segera cepat rame, langsung rame. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Setiap keinginan orang menjadi kenyataan. Seorang istri menyumpahi suaminya agar kembali masuk ke penjara. Langsung terkabul. Si suami yang emosi pun menyumpahi agar istrinya mati. Langsung mati. Dan semua hal lainnya, sampai pemimpin negara-negara yang berharap punya nuklir atau Uni Soviet yang ingin membalas serangan Amerika pun tiba-tiba saja terkabul. Jadilah perang nuklir akan segera meledak. Diana datang. Sayangnya, kedatangannya telah ditunggu oleh Barbara yang telah menjadi sosok terkuat, cepat, dan ganas. Dia adalah Cheetah. Dengan kekuatan Super Wonder Woman pun seperti tidak berarti apa-apa. Pertarungan super sengit terjadi. Mata penonton dibuat terpukau dengan berbagai adegan yang gila-gilaan. Dari darat, udara, sampai air. Hingga di ending akhirnya, Diana pun menyetrum Cheetah dengan tegangan tinggi sampai lemes. Diana pun terus membujuk Barbara untuk melepas mimpinya. Karena mimpi itu membuat Barbara kehilangan sifat humoris, perhatian, dan baiknya. Dia berubah menjadi jahat dan kejam. Selesai mengalahkan Cheetah, Diana pun masuk ke ruangan di mana Max sedang live. Di sana, Diana mencoba mengalahkan Max yang sedang membujuk orang-orang di dunia untuk melakukan permintaan. Dunia semakin kacau, perang nuklir sedang terjadi, kerusuhan dan kehidupan manusia diambang kepunahan massal. Saat itulah Diana menggunakan tali lasso kejujurannya untuk menyadarkan semua orang bahwa dunia diambang kehancuran. Dunia bisa diselamatkan kalau saat ini juga mereka menarik semua permintaannya. Dan dengan tali lasso kejujuran, bujukan Max sebelumnya berganti dengan kata-kata jujur bahwa dia memang ingin semua orang meminta untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Saat itulah, secara mengejutkan, Max mendengar satu-satunya harta paling berharga yang dia miliki, yaitu anaknya yang bernama Ali. Dia mendengar Ali sedang teriak-teriak memanggil namanya, dan itu bertepatan dengan tempat jatuhnya nuklir yang sedang meluncur. Tanpa pikir panjang, Max panik dan cepat menarik semua keinginannya. Alhasil, dalam sekejap mata, seluruh kehancuran dan kerusakan yang tercipta selama ini pun kembali seperti semula. Sebagaimana luka Diana yang hilang saat dia menarik semua keinginannya. Dan film pun habis, tanpa kita diberitahu bagaimana nasib Barbara serta Max. Yang jelas, di akhir film, bagi yang nonton serial televisi era 90-an, pemeran Wonder Woman yang pastinya sudah monopause hadir di sana. Masih cantik sih, cuma tentunya masih cantikan Wonder Woman yang sekarang ini. Detektif TV memberikan nilai 8 untuk film ini. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye! Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.